Ustadz, Ya, baik, baik, ya, baik, belum kelihatan soalnya. baik, ya, udah ya. Oke. eh Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bahasa Alhamdulillah. Inggris. Pada malam hari ini kita bisa Allah pertemukan untuk bisa belajar bersama kembali. Selawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja kita mulai ya pembelajaran lanjutan untuk dasar-dasar ya untuk bisa belajar bersama, insya Allah. Baik, saya coba share screen ya. Saya share. Apa ini? Baik ya, misalnya ini dulu ada soal yang mungkin agak matematis sedikit. Ada soal seperti ini ya. Jadi kadang-kadang nanti di soal SKD ada yang akan nanti didapatkan soal yang mungkin secara pengerjaan agak sedikit unik ya. Baik, saya bacakan soalnya. Perhatikan ya, 2021 pangkat 3 dikurang 1 dibagi dengan 2022 pangkat 3 tambah 1. Nah, sengaja adik-adik sekalian, saya contohkan soal ini karena insya Allah soal ini mungkin bagi sebagian orang akan terlihat sukar ya, akan terlihat sulit. Namun di sini kita akan belajar bagaimana cara menerjemahkan soal sulit menjadi soal yang lebih ringkas, lebih mudah. Saya ulang soalnya. 2021 pangkat 3 dikurang 1 dibagi 2022 pangkat 3 tambah 1. Tentu dalam pekerjaannya, ya, tentu dalam pekerjaannya, soal seperti ini adalah soal yang sudah dirancang, ya, sudah dirancang. Ini soalnya cukup, ya, sudah dirancang cukup dalam waktu 1 menit untuk menyelesaikannya. Ya, 1 menit itu selesai. Jadi ingat ya, semua soal sudah ada perkiraan waktunya. Cukup dengan waktu 1 menit saja selesai. Maka pastilah ya, soal seperti ini nggak boleh dikerjakan dengan cara memanjang 2021 kali 2021 dihitung berapa nilainya, nanti dapat nilainya dikali lagi sekali lagi dengan 2021. Nggak mungkin begini, ini nggak mungkin ya. Nanti belum lagi kita hitung 2022 kali 2022 kali 2022, padahal kita bekerja tanpa kalkulator, maka nggak mungkin. Nah, walaupun bisa caranya pasti ada sesuatu ya, pasti bukan dengan cara hitungan biasa. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Paham. Paham ya? Nggak mungkin dikerjakan 2021 kali 2021 kali 2021, nggak mungkin ya. Nah, di sini ya, sekiranya adik-adik sekalian ketika mengerjakan soal ini nggak ada ide, saya ingin pada kesempatan kali ini berbagi sedikit ide. Ya, gimana caranya menghadapi soal susah? Ya, jadi kalau dapat soal berat, soalnya terhitung berat, maka ringankan ya, ringankan, mudahkan dia, mudahkan. Gimana cara mudahkan soal itu? Soalnya bisa dimudahkan dengan prinsipnya yang pertama ya, soalnya dibuat menjadi angkanya lebih mudah. Angkanya menjadi lebih kecil. Angkanya kecil, ya. Kemudian pola angkanya tetap dengan pola yang tetap karena setiap soal itu bagiannya pasti ada unsur rekayasanya. Nah, sekarang perhatikan. Coba baik-baik lihat ya.
Bukankah 2021 dan 2022 itu bilangan yang berurutan? Berurutan kan? Setelah Iya. 2021, kemudian 2022. Maka jadikan angkanya mengecil. Jadikan yang angkanya kecil ya. Tapi dengan pola yang tetap, pangkatnya tetap 3, berarti kita bisa merubahnya. Perhatikan, 2021 dijadikan 2 pangkat 3. Sementara 2022 menjadi 3 pangkat 3, tetap polanya. Angkanya saja mengecil, tapi polanya tetap. Angkanya berurutan. Nah, sekarang 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Lakukan yang di atas kurangi 1. Sementara yang di bawah tambah 1. Tetap seperti soalnya. Nah, ini yang saya bilang. Kecilkan angkanya, tapi polanya tetap. Nah, dengan angka yang kecil, kita bisa hitung ya. Lebih mudah dibandingkan kalau angkanya besar. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Berapa? 2 8. kali 2 kali 2, 8. 8 ya. 8 kurang Iya. 1 berapa? 8 kurang 1? 7. 7. Tentu menghitung ini jauh lebih mudah dibandingkan menghitung nilai sebelumnya 2021 kali 2021. Begitu juga 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. Hendaknya dihafal ya. 20 berapa? 27. 27 tambah 1. 28. 28. Kecilkan nilainya. Kecilkan. 7 dengan 28 sama-sama bisa dibagi 7 menjadi 1/4. 1/4. Ya, betul. Iya, Betul. 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 Bang Betul. Suparman, tolong saya Bang. Bang Suparman, Ya, tolong benar, Pak. baca, Benar, ya. Ustaz. Baca Bang Suparman soalnya apa Bang? 2 pangkat 3 baca Bang, tolong Bang Suparman. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikurang 1 Terus per 3 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan hasilnya 1 sama dengan 1 per. hasilnya 1/4. Sekarang Bang saya tanya Bang. 1 1 ada nggak Ya. hubungannya dengan 2 dengan 1 Bang? Apa yang Abang lihat? 2 dengan 1 supaya jadi 1 diapain? Itu dikurangi, Ustaz. Dikurang. 3 tambah 1 Bang? Ditambah. 4. Oh, ternyata bisa kayak gitu. 2 kurang 1, 1. 3 tambah 1, 4. Oh, sekarang dugaannya kita ubah untuk kasus yang lebih besar sedikit. Berarti jadi 3 pangkat 3 kurang 1 dibagi berapa, Bra? Angkanya kecil tapi tetap polanya sama. Kalau di atas 3, di bawah berarti 4. 4 pangkat 3 tambah 1. Tambah 3 pangkat 3 masih mudah dihitung. Tadi sudah 27. Kurangi 1. 26. 26. 4 pangkat 3 juga mudah. 4 kali 4 itu 16. 16 kali 4 itu 64. Tambah 1. 65. 65. 26 dengan 65 bisa dikecilkan. Sama-sama bisa dibagi 13. Berapa hasilnya 26 bagi 13? 2/5. 2. Berapa hasilnya 65 bagi 13? 5. 5. Berapa hasilnya 4 tambah 1? 5. Ah, 5. betul 5. Berapa hasilnya 3 kurang 1? 2. Oh, berarti sekarang berapa hasilnya 2021 kurang 1? 2020. 2020. Berapa hasilnya 2022 2022 tambah 1? 2023. Nah, berarti soal yang susah tadi bisa dikerjakan dengan mudah. Berarti jawabannya C gitu, Bang. Gitu, Kak, ya. Terima kasih. Ya, mudah kan? Termasuk bagian mudah, perhatikan baik-baik. Termasuk bagian mudah, kalau abang-abang, kakak-kakak bisa jeli. Itulah beda ya. Anak SMA yang baru tamat itu beda dengan abang-abang yang sudah berpengalaman, kakak-kakak yang sudah lama berkecimpung ya. Bisa lihat dari sisi yang lain. Coba ada lihat. Saya mau tanya nih jujur. Angka 2 dengan 5 dengan 1 dengan 4 itu ada kesamaan. Coba saya mau tanya, apa samanya 1 dengan 4, 2 dengan 5? Samanya di mana?
Berurutan. Selisihnya 3, Bang. 1 Iya, dengan 4 selisihnya 3, betul? Betul. Benar. betul. 2 dengan 5 selisihnya 3, betul? Iya. Betul. Betul. Tapi 2021 dengan 2022 selisihnya bukan 3. 1. 1. 2021 dengan 2003 selisihnya bukan 3 juga, 2. 2019 dengan 2023 selisihnya berapa? 4. Bukan 3. 2020 dengan 2022 selisihnya berapa? 2. 2. Tapi 2. 2020 dengan 2023 betul selisihnya 3. Boleh juga. Boleh ya. Ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan ya. Kalau menghadapi soal yang kelihatannya berat, ya, mudahkan. Gimana caranya? Kalau angkanya besar, kecilkan. Angka yang kecil, tapi tetap memperhatikan polanya. Harus polanya tetap seperti soalnya. Tetap pangkat 3, tetap dikurang 1, tetap ditambah 1, dan tetap polanya berselisih 1. Ya, berselisih 1 ya, 2021 dengan 2022. Silahkan coba dengan angka yang lainnya. Ya, tentu semakin kecil angkanya akan semakin kita mudah untuk menghitungnya. Nah, sekarang kemudian dilihat polanya, ya. Temukan polanya. Nah, kalau polanya 2 kurang 1 jadi 1, 3 tambah 1 jadi 4. Coba tes. Oh, ternyata juga 3 kurang 1 jadi 2, 4 tambah 1 jadi 5. Boleh. Nah, ya, jadi apa kesimpulannya? Diperkirakan. Diperkirakan ya. Kalau kira-kira satu soal itu dikerjakan lebih dalam waktu 1 menit, maka ambil jalan pintasnya. Ya, jalan pintasnya. Kakak Bambang sekalian ya, jalan pintasnya bisa langsung di sini misalnya ya. 2021 kurang 1, 2022 tambah 1 boleh kayak gitu ya. Kalau kira-kira jawabannya mengarah pada opsi pilihan yang ada, hajar terus ya. Boleh. Nah, karena biasanya ya pengerjaannya pun nanti akan mengantarkan pada nilai yang seperti itu. Paham? Paham. Ustadz, Alhamdulillah. Kuat ya. Paham. ini kan polanya 2021 kurang 1. Per 2021 pangkat 3 kurang 1 ya, gitu kan. Nah, terus? pangkat 3 kurang 1. Mm, 2022 pangkat 3 tambah 1 kan ya, plus, min plus. ya. Kalau misalnya ada soal yang min-min, apa bisa kita lakukan dengan cara yang sama? Kalau soalnya itu sudah terukur. Artinya ya, Ya, kenapa 2021 pangkat 3 kurang 1? Sebenarnya 1 itu juga 1 pangkat 3. Kan 1 pangkat 3 itu hasilnya juga 1 ya. 1 iya. juga. Di sini juga 1 pangkat 3 gitu. Maka ada hubungannya. Tapi kalau seandainya soalnya mau diubah misalnya jadi 2021 pangkat 3 dibagi 2023 pangkat 3, beda berapa ini? Beda 2. Maka di sini kurang 2 pangkat 3, di bawahnya tambah 2 pangkat 3 begitu. Oh, oke. Nah, jadi soalnya itu sebenarnya sudah direkayasa, makanya bisa dihitung, ya makanya bisa dikerjakan karena sudah menjadi ya ada tahapan ya rekayasa di soal ini gitu, bukan sembarang soal, sudah direncanakan, Ya, ya. ya. Oke ya. Baik, sekarang ya partisipasi dalam membuat soal berat menjadi mudah itu bisa dikembangkan ya sebayangannya saja. Misalnya saya tunjukkan contoh lain misalnya ya. Saya tunjukkan contoh lain mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, ini misalnya ya. Boleh baca soalnya tolong Arvin Kemal. Jika A, B, 23, C, D membentuk barisan aritmatika, maka A tambah B tambah C tambah D sama dengan Oke ya. Jadi ya, ketika soalnya jadi ya, ketika soalnya bersifat umum ya, soalnya umum nih ya.
soalnya bersifat umum, maka pengerjaannya itu banyak caranya, ya. Banyak caranya. Tapi yang diperhatikan dulu pertama, ciri-ciri dari barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih atau beda yang tetap. Saya contohkan misalnya 1, 2, 3, 4, maka kelanjutannya adalah 5, seterusnya adalah 6. Karena antar suku berselisih 1. Betul? Betul. Betul ya. Iya. Ada juga barisan aritmatika seperti ini misalnya. 1, 7, 1, 7, 13, 19. Antara 1 ke 7 ditambah 6. Ya. Artinya di setiap selisih dua suku yang berdekatan, selisihnya harus dengan angka yang sama, 6. Maka lanjutannya 25 dan seterusnya. Itu barisan aritmatika. Paham? Paham. Paham. Nah, sekarang kalau demikian, termasuk juga barisan aritmatika kalau angkanya begini, 6, 6, 6, 6, 6, 6, dan seterusnya. Itu juga barisan aritmatika yang selisihnya 0. Betul? Ya. Betul? Ya. Ya. Betul. Ya, makanya Betul. dalam mengerjakan soal ini, ya, ketika disebut dia barisan aritmatika, itu kan pernyataan umum. A, B, 23, C, D, itu barisan aritmatika, kan pernyataannya umum. Berarti boleh juga, akan menjadi juga barisan aritmatika kalau B-nya 23. B-nya 23. B-nya 23. Kalau B-nya 23, kemudian 23, C-nya berapa? 23. Iya, bagus. 23. 23 juga. D-nya berapa? 23 juga. 23 Ya. juga. A-nya berapa? 23. 23. 23 juga. Sehingga A, B, C, D seluruhnya 23. Maka jumlahnya 23 tambah 23 tambah 23 tambah 23. Berapa itu? 92. Ya, udah selesai. Boleh. Boleh ya. 92. Oh, kami nggak mau. Kami maunya enggak 23 semua supaya lebih menarik misalnya. B-nya 22. 22, 23, maka di sini 24 kan? Di sini 25 Iya. kan? Ya. Maka A-nya berapa? 21. 21. 21. Itu juga boleh. Ya, Hasilnya boleh sama. juga. 21 tambah 24 berapa? 45. 45 tambah 25? 60. 45 tambah 25, 70. 70. 70 tambah 22? 92. 92 92. juga. Atau enggak, kami maunya begini misalnya, 23 tapi di sininya 20. Berarti di sininya 26. Maka D-nya berapa? 29. 29. Maka A-nya berapa? 19. 19. Enggak, 17. Iya, 17 benar-benar. 17 ya? Iya. 17 ya? Ya. 17 tambah 23 40. berapa? 40. 40. Ini betul atau salah ini? Betul atau Betul. salah? Betul ya? Hmm. 17 kok 23-nya nggak perlu dihitung ya. Salahnya di Ya. situ ya. Ya. Ulang. 17 ditambah 20 37. 37. 37 tambah 26 3. 15. 71 66. ya. 37 tambah 26 berapa? 63. 63 tambah 29 92. sama 92 juga. Betul kan? Iya. Betul kan? Nah, jadi boleh. Kalau soal yang sifatnya umum, maka kerjakan dia semudah apa yang dibayangkan. Ya udah, kalau memang itu aritmatika, berarti kalau 23, A-nya boleh 23, B 23, D, C 23, D 23, maka jumlah A, B, C, dan D harus 23 kali 4. Boleh. Ya, boleh, dibenarkan. Bahkan, soal ini sudah dirancang
perhatikan adik-adik sekalian, dirancang sedemikian rupa ya. Saya mau tanya nih sekarang. A, B, C, D, A, B, C, D dengan 23. Bukankah semuanya ada 5 suku kan? Ya, 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 maka kalau satu suku diketahui nilainya 23, maka kalau dua sukunya jadi berapa? 46 kan? Kalau satu ya, harganya 23, kalau dua harganya 46 kan? ya. Ya, kalau demikian kalau empat harganya berapa? Oke. tanpa harga tiga lagi. 92. 92. Sama. Bisa dicek. Coba lihat. Kalau dua itu harganya 46, kok bisa dua harganya 46? Coba lihat. Nih, saya ambil dua, B dengan C saya ambil. B sama C. 23 tambah 23 berapa? 46. Ya, 22 tambah 24 berapa? 46. 46. 20 tambah 26 berapa? 46. 46. Termasuk 21 tambah 25 berapa? 46. 46. Termasuk 17 tambah 29 juga 46. Itu harga dua. 46. Maka wajar harga empatnya 92. Bisa juga. Bisa juga. Karena tadi ya soalnya dirancang soal selesai dalam waktu 1 menit. Ya, soalnya soal yang dirancang 1 menit selesai. Maka cukup kuasai saja konsep yang sifatnya umum, barisan aritmatika. Selisihnya tetap. Oh, boleh berarti selisihnya 0, boleh selisihnya 1, boleh selisihnya 2, dan seterusnya. Nah, jadi misalnya rumus gimana? Rumus boleh dipakai? Boleh, ya. Boleh, silahkan pakai rumus, ya. Tapi ada hal-hal yang tertentu kalau bisa kita simpan rumusnya, ya, supaya kita bisa memanfaatkan waktu secara efisien sehingga memang tadi cukup ya, satu soal 1 menit itu cukup. Ada pertanyaan, Ustaz, Tuan? Ya, silakan. kalau kita baca soal kan, kalau misalnya kita kalikan langsung 2 3 kali 4 kan langsung hasil 92 juga kan Ustaz? Karena Boleh, ini boleh, boleh ya, bah kan boleh. Ustaz? Boleh, boleh ya. Karena yang ditanya 4, A1, B2, C3, D4. Ya boleh. Hmm. 92, boleh, boleh. Ada nggak Ustaz soalnya kalau perkalian, kalau dengan pola ini? eh Ya, ada juga namanya barisan geometri, tapi temanya kan dikali-kali dengan nilai yang sama. Misalnya suku pertamanya 2, suku keduanya 6, berarti suku ketiganya 18, karena dia nanti dikali-kali 3. Iya. Ya, boleh, boleh. Ya, dulu pernah lah waktu SMA ya mendapatkan barisan ini, tapi nanti untuk tes CPNS ini barisannya dikemas sedemikian rupa, tidak perlu banyak-banyak pakai rumus yang di SMA dulu ya. Iya. Tapi cukup dijawab dengan tadi ya konsep pemahaman sederhana, insya Allah sudah mencukupi ya. Ada pertanyaan lagi? Paham kira-kira ya? Insya Allah bisa ya. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Insya Allah ini masih soal-soal pilihan dulu ya yang sifatnya membangun keberanian untuk mengerjakan soal sesimpel mungkin misalnya. Nah ini dia misalnya. Nah ini ya, saya bacakan soalnya. Nilai rata-rata tes matematika dari kelompok siswa dan kelompok siswi berturut-turut 5 rata-rata siswa laki-laki, 7 rata-rata siswi perempuan. Biasa begitu ya. Perempuan biasanya sekarang lebih rajin dibandingkan laki-laki ya. Jadi nilainya lebih tinggi. Jika nilai rata-rata digabungkan, laki-laki digabungkan dengan perempuan, rata-ratanya menjadi 6,2. Ya, 6,2 gitu ya. Pertanyaannya, berapa banyak pelajar seluruhnya di kelas tersebut? Nah, sekarang semuanya simak dulu ya. Untuk orang-orang dewasa seperti kakak-kakak, abang-abang sekalian yang sudah dewasa ya, yang sudah dewasa, saya ingin menawarkan satu hal. Apa itu?
biasanya jawaban dari sebuah soal itu sifatnya angkanya cantik. Angkanya cantik. Apa itu angka cantik? Angkanya bagus, ya. Angkanya bagus. Angkanya bagus. Nah, kalau dalam deskripsi soal ini, misalnya ya, seperti yang sudah bisa dibaca oleh abang-abang kakak sekalian, adik-adik sekalian ya, yang ditanya adalah banyak pelajar seluruhnya di kelas. Artinya ada perempuan, ada laki-laki. Gitu ya. Ada perempuan, ada laki-laki. Jika yang laki-lakinya berapa orang? 6? 6? 16. 16. Nah, sekarang sebelumnya saya tanya jujur aja ini ya. Angka cantik itu angkanya mudah mendapatkan perhitungan. Mudah disertakan dalam perhitungan. Nah, coba lihat jawabannya. A, B, C, D, E. Mana yang menurut kalian cantik? Mudah dihitung. Mudah disertakan dalam perhitungan mana? 28. 28. 28. 28. Biasanya, ini mohon maaf ya. Biasanya angka yang mudah dihitung tuh yang ada 0 di belakangnya. Betul nggak? 30. Kan mudah ngitung tuh. Ya. Betul. Nah, mungkin ya harus berani juga angka cantik itu seperti ini nih. 40 atau 30. Itu biasanya angka cantik. Karena tadi ya angka belakangnya 0 gitu ya, angka cantik. Nah, atau coba pilihlah. Coba tebak dulu ya, tebak dulu ya. Kira-kira jawabannya 30 atau 40? Coba, kira-kira jawabannya 30 atau 40? 30. 40. Sekarang, angka cantik itu berkaitan erat dengan angka yang ada di soal. Di angka 16, di angka 16 nih, 16 orang kan 16. Ya. Ini angka apa yang paling nampak di sini ya? Penyusun angka 16. 16 itu berapa kali berapa? 8 kali 2. Boleh. 4 kali 8 4. kali 2. 8 kali 2 ya. 30 bisa bagi 8? Enggak. Nggak bisa. 240 bisa bagi 8? Bisa. Nah, berarti besar jawabannya, dugaannya 40 jumlahnya. Karena yang dinamakan cantik itu ya, selain ada 0 di belakangnya, ada 5 di belakangnya. Angkanya paling berhubungan dengan angka yang ada di soal. Nah, sekarang tinggal saya buktikan sedikit. Saya buktikan sedikit. Ya, saya buktikan ya, sedikit. Coba perhatikan, saya buktikan ya. Kalau siswanya ada 16, maka siswinya berapa? Kalau jawabannya 40. 34. Kalau 14. siswanya 16, semuanya 40, 4. maka berapa siswi? 24. 24. Iya, Sekarang 24. lihat ya. Lihat, coba lihat sekarang. Apa itu rata-rata? Secara hakikat, rata-rata adalah nilai keseimbangan. Seimbang. Contohnya begini ya. Jadi cerita rata-rata itu ya sebenarnya adalah cerita tentang nilai yang seimbang. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sebelumnya ya. Misalnya, 6 dengan 8 rata-ratanya berapa? 7. 7 ya. 6 tambah 8 berapa? 14. Bagi 2, 7. 7. Rata-ratanya 7. Nah, kenapa 7 rata-rata? Karena seimbang. Saya mau tanya sekarang. 8, 8 kan lebih dari 7. Lebih kan? Lebih kan? Ya. Iya. Iya. Lebihnya berapa lebihnya? 1. 1. 6 kan kurang dari 7. Kurang berapa? Kurang 1. Itu seimbang. Artinya 7 menjadikan 8 diambil 1 dari 8 untuk nutup kekurangan yang ada pada 6. Makanya dia seimbang. Kenapa rata-rata 6 dengan 8 itu adalah 7? Karena 8 lebihnya 1 dari 7.
Kelebihan 1 itu digunakan untuk menutupi kekurangan 6 dari 7. 1. Kalau jumlah kurang dan lebihnya sama-sama 1, maka benarlah dia sebagai rata-rata. Itu namanya seimbang. Itulah konsep rata-rata. Nah, dengan demikian, saya ulang, apa itu konsep rata-rata? Konsep Seimbang. seimbang. Sekarang saya buat sedikit ya. Bukankah di soal disebutkan rata-ratanya 6,2? Saya tulis saja 62. 62 ya. Sekarang yang putri, yang siswi lebih nilainya. Kenapa lebih? Ya, dia dapat nilai 7 atau 70. Kalau 6,2 jadi 62, maka 77 jadi 70. Logis? Ya. Logis? Logis ya. Sekarang lihat ke sampingnya. Laki-laki berapa? 5. 5. Jadi 50. Nah, ini nilai kurangnya 50. Sekarang saya mau tanya, 70 dengan 62, 70 dengan 62, lebihnya berapa? 8. 1,2. 70 dengan 62, lebihnya 8. 8 ya? Oh, 8 ya? Iya. baiklah. 8. Berapa orang siswinya semua? 2,2. Berapa orang siswinya? 24. 24. Sementara 50 dengan 62, berapa lebihnya? Berapa 12. kurangnya 50 terhadap 62? 12. 12. 12. Berapa orang siswa? Siswa berapa orang? 24. Siswi 16. 16. 16. Saya mau jelaskan konsep rata-rata. Sekarang tolong abang-abang, kakak-kakak ya. Coba kali Kak, berapa 12 kali 16? Abang-abang coba kali berapa 8 kali 24? Bilang ke saya hasilnya. Yang perempuan coba hitung 12 kali 16 berapa? 192. 92. 192. 2. Yang laki-laki coba hitung tolong 8 kali 24 berapa? 192 juga. Itulah rata-rata. Ketika lebih dan kurangnya sama, itulah rata-ratanya. Karena rata-rata itu bicara tentang keseimbangan. Kalau tidak sama kanan dengan kiri, bukan rata-rata tengahnya. Berarti betul. Apa betulnya? Laki-lakinya sebanyak 16. Laki-lakinya sebanyak Perempuan 16. Perempuannya sebanyak 24. Sehingga jumlah semuanya 16 sama 24 berapa? 40 40. orang. Gitu. Itu rata-rata. Mungkin kalian akan bertanya, Pak, gimana caranya? Kalau kami maunya enggak tebak dulu jawabannya, tapi dari konsep hitungnya gimana? Kalau tadi kan kita sudah perkirakan tuh jawabannya 40 kan? Betul? ya. Betul? Ya. Gimana sebaliknya, Pak? Kalau kami maunya berangkat dari kami maunya berangkat dari eh, permisalan soalnya. Tenang juga ada. Tapi sebelum saya bilang ada itu, saya mau jelaskan dulu idenya supaya tidak kemudian lepas ya dari tangkapan kita. Lihat idenya, lihat idenya. Tolong lihat idenya, ya. Saya mau tanya sebelumnya. 12 ini dari mana? Dua belas ini dari mana? Selisih. Jarak selisih Ya, dari 50 ke 62. mantap. 8 ini dari mana? Selisih dari 62 ke 70. Bagus. Itu konsepnya ya. Nah, sekarang coba dilihat baik-baik sebelum saya maju ya. 12 12 ya, Ya. Ya. dibagi 8, bagi 8 itu ternyata sebanding dengan kawannya 8 berapa? Kawannya 8 2. berapa? 2. Kawannya 8 2. 24 dibagi kawannya 12 16. 16 sama. Bukankah 24 kalau dibagi 2 berapa? 2. 24 bagi 2 berapa? 2. 12. 12. 16 bagi 2 berapa? 8. Itu konsepnya. Jadi perbandingannya sama.
Perbandingannya itu sama. Cuma dibalik. Yang awalnya besar, pasangannya kecil. Yang awalnya kecil, pasangannya besar. Gitu dia. Dibalik. Atau saya mau sampaikan rumus yang sudah ada ini jadilah rumus baru. Jadi rumus baru. Apa rumusnya? 12 dari mana tadi? Selisih ya? Selisih dari Selisih ya. Selisih rata-rata 1 dibagi dengan selisih rata-rata 2 terhadap rata-rata seluruhnya sama dengan perbandingan banyaknya anggota yang kedua dibagi banyaknya anggota yang pertama. Ini ingat, harus kali silang. Kalau pertama yang di atas selisih rata-rata 1, maka banyak yang 1 harus di bawah. Kalau selisih rata-rata 2 yang di bawah, maka yang di sebelahnya N2, banyaknya yang 2 harus di atas. Rumus ini akan melahirkan sebuah konsep yang sederhana. Ini dia. Gitu. Coba catat dulu. Coba catat dulu. Nanti akan saya jelaskan cara makainya. Ya, akan saya jelaskan cara memakainya. Catat dulu. Apa yang catat? Selisih rata-rata pertama dibagi selisih rata-rata yang kedua sebanding dengan banyak anggota yang kedua dibandingkan banyak anggota yang pertama. Itu konsepnya. Nah, kalau sudah dapat konsep ini, nanti tinggal jalan. Ya, tinggal jalan. Nanti saya tunjukkan ya, tinggal jalannya gimana, tinggal jalannya. Jadi nanti nggak usah lagi pakai rumus panjangnya. Rata-rata gabungan adalah rata-rata pertama kali frekuensi pertama tambah rata-rata kedua kali frekuensi kedua dibagi frekuensi pertama tambah frekuensi kedua. Kelamaan, ya. Waktunya nanti lebih dari 1 menit. Tapi boleh juga, silahkan saja ya. Kalau sudah nyaman dengan rumus, pakai aja nggak masalah. Tapi saya ingin menghadirkan konsep yang lebih ringkas, ya, lebih sederhana. Sudah dicatat? Halo? ya. Udah Ustaz. Sudah. Apa yang dicatat? Selisih pertama, coba baca satu orang. Selisih rata-rata pertama. Silakan. Baca. Selisih rata-rata pertama itu selisih Dibagi, rata-rata pertama dibagi dengan selisih rata-rata kedua ya, sama sama dengan dengan mm-mm, N2 mm-mm. Banyak anggota kedua dibagi banyak banyak anggota anggota kedua per. dibagi dengan banyak anggota pertama. Oke, nah sekarang tinggallah begini saja. Nah, tinggal kayak gini aja. Oke. Sekarang tinggal gini aja, tinggal kayak gini aja. Lihat itu barangnya ya. Hmm. Rata-rata pertama 50 lah. Rata-rata kedua 70. Rata-rata gabungannya bukan 6,2. Sekarang kita baca lebih mudah lagi jadi 62. Gitu ya. Hmm, Selisih yang pertama 62 dengan 50. Berapa selisihnya? 12. 12. 70 dengan 62. Berapa selisihnya? 8. 8. Berarti yang 8 itu kan siswi ya. Siswi ya, berarti banyak siswi dibagi banyak siswa. Apa maksudnya ini? Kemarin sudah kita bahas tentang perbandingan ya. Kita sudah bahas. Berarti siswinya sebanyak berapa orang? 12. Siswanya berapa orang? 8. Berarti kalau ada 12 siswi, maka ada berapa orang siswa? 8. 8. Maka jumlahnya 12 sama 8 berapa? Ditambah. 20. Maka jumlah siswa di kelas itu harus kelipatan 20. Harus kelipatan 20. Ya, 40. ya 40. Atau bisa nggak kami pakai konsep yang sudah ada? Boleh. Bukankah siswanya berapa orang siswanya di sini? 6? 16. 16. 16. Siswanya 16 tuh, 16. Saya mau tanya, 8 kali berapa jadi 16?
8 kali 2, Oh, berarti 12-nya kali 2 juga. 12 kali 2 berapa? 24. Ya, 24. Berarti siswi 24, siswa 16. Kalau ditambah 24 tambah 16, 40. nah itu kan kelipatan 20. Iya kan? Benar-benar. Ya, boleh. Silahkan ya. Tapi kalau misalnya dari awal sudah berani, ya saya pilih jawabannya nih Acan. 16 itu 4 kali 4. Pasti kelipatan 4. Kelipatan 4 yang pas itu 40. Udah cukup. Udah selesai, boleh juga. Boleh juga. Ya, boleh juga. Ya, jadi caranya itu bebas lah ya. Bebas ya. Tapi bertanggung jawab. Caranya itu bebas dan bertanggung jawab. Paham kira-kira? Paham, tapi agak Oke. sedikit memang Ustaz. Nggak apa-apa. Ini kan karena memang ini kan memudahkan ya. Memang sebenarnya yang paling mudah itu pakai rumus. Cuma kalau pakai rumus yang biasa waktunya lama ya. Padahal ditargetkan satu soal itu maksimal 1 menit ya. Kira-kira kalau ada satu soal lebih dari 1 menit itu ya sebaiknya ditunda saja lah. Karena kalau dikerjakan kita sudah mengambil jatah soal yang lain. Maka nanti wajar kalau manajemen waktu tidak kemudian diperhitungkan, kita lalai dengan mengerjakan satu soal, kita akan tidak membaca soal yang lain tuh biasa itu, ya. Sibuk dengan soal TIU, nanti soal TKP, TWK nggak sempat dibaca. Gimana mau jawab kalau baca aja nggak sempat, ya kan? Ya. Nah, jadi harus betul-betul diatur manajemennya. Kalau kira-kira soalnya panjang, ya biasakan mengerjakan dengan cara-cara yang kira-kira idenya sederhana, sederhana. Jadi kita bisa nabung waktu, soal yang harusnya 1 menit bisa selesai dalam waktu 30 detik ya. 30 detiknya tuh cukup untuk menambah soal-soal yang lain pengerjaannya. Jadi harus ada itu ya kebiasaan. Jadi jangan cuma menunggu belajarnya malam saja. Oh, belajar TIU malam minggu saja. Jangan begitu. Saya lihat grup kita masih sepi sekali grup. Nggak ada yang tanya pun. Ini kayak mana Ya. pengerjaannya? Nah, nggak bisa ya, harus dicoba cari juga. Kami di sini cuma membantu untuk mengenalkan metode-metode. Tapi kalau adik-adik nggak ngulang-ngulang, cuma nunggu malam minggu saja, itu bukan belajar yang baik, ya. Cobalah dikerjakan, nanti kan ada yang nggak paham, itu grup kita ada, sepi sekali grupnya. Ditanya di grup, ini soalnya minimal itu jadi bahan kami untuk bisa kami bahas di pertemuan malam Ahad misalnya. Ya. Ya, Ya. ya ini waktunya masih cukup panjang. Kalau bagi orang yang merasa panjang, tapi kalau ya kita nggak tahu nih tesnya kapan ya. Tapi persiapan itu ya, saya yakin adik-adik sekalian sudah mulai ya, sudah mulai. Jadi mungkin bisa ditambah lagi kalau lagi kerja di kantor ya. Sisipkan beberapa waktu untuk ngulang-ngulang atau tes-tes kerjakan soal. Kalau ada yang kurang jelas, nah itu bisa di-share ke grup ya. Kalau bisa langsung mungkin ada yang jawab, dijawab di grup atau enggak misalnya kita bahas di pertemuan malam Ahad juga boleh kayak gitu. Baik ya, Bismillah, baik kita lanjutkan ya. Saya masih dalam rangka membangun konsep-konsep penyederhanaan mengerjakan soal. Tentu ya, adik-adik bisa mengerjakan dengan cara yang banyak sekali dan itu dibebaskan ya, dibebaskan. Kami coba untuk menawarkan mungkin trik teknik seperti ini bisa membantu. Baik, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, kita coba lagi soal berikutnya ya. Nah, ini dia. Mungkin satu soal baru ya, menambah setelah ini ya. Tolong bacakan soalnya Bang Muarif Abdullah. Silakan Bang Muarif, baca aja soalnya. Tidak disuruh mengerjakan, membaca saja. Semua bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya.
Mm-mm. Jika ditambah air 3 liter lagi, Mm-mm. bejana ini menjadi berisi setengahnya. Iya, Kapasitas bejana tersebut adalah baik. Jadi ya, nilai berikut. ya oke. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Di soal ini sebenarnya sudah ada petunjuk. Petunjuknya adalah angka-angka. Angka 3, angka 3, dan angka 2. Angka-angka ini harus digunakan semuanya. Ya, dimaksimalkan bisa digunakan semuanya. Salah satu caranya misalnya dikali misalnya. 3 kali 3 berapa? 9, Kali 2. 18. Nah, itu jawabannya 18. Sudah selesai. Tinggal buktikan aja. Dibuktikan ya. Kalau wadah air itu, ilustrasi ini ya, wadah air itu isinya 18 liter, maka sepertiga dari 18. Sepertiga dari 18. Berapa itu? Sepertiga dari 18 berapa? 6. 6. Tambah berapa lagi diisi? Tambah berapa lagi diisi? 3 liter. Tambah 3. 6 tambah 3 jadi berapa? 9. Nah, bukankah 9 itu adalah setengahnya 18? Betul? Betul, Ustaz. Ya, setengahnya 18 ya. Cocok lah berarti ya. Cocok lah berarti memang volumenya 18 liter. Ya, cocok ya. Cocok volumenya 18 liter. Apalagi kalau sebelumnya adik-adik peka juga ya. Peka juga. Bukankah baik jawaban A, B, C, D, dan E semuanya kelipatan 3? 15 3 kali 5, 16 3 kali 8. Ini ada lompat sedikit, harusnya 21 ya, supaya 3 kali 7. 24 3 kali 8, 27 3 kali 9, 30 3 kali 10. Kan kelipatan 3 semua. Kenapa demikian? Ya wajar lah. Angka-angkanya harus sepertiga, harus bisa bagi 3. Nah, namun tidak hanya harus bisa bagi sepertiga, harus bagi 3. Tapi juga angkanya harus habis dibagi 2. Kalau angkanya harus habis dibagi 3, semua jawaban betul. Tapi kalau habis bagi 2, 27 habis bagi 2. Enggak, cuma Enggak, ya. 15 habis bagi 2. Enggak. Enggak, ya. Nah, sekarang coba 24, 24. Sepertiganya 24, kalau ditambah 3, apakah jadi setengahnya 24? Berapa sepertiganya 24 berapa? Sepertiganya 24 berapa? 8, 8. 8 tambah 3? 11, 11. 12. Setengahnya 24 berapa? 12. 12. 11 lebih kecil daripada 12 kan? Iya. Betul? Betul. Kalau 24 saja sudah lebih, apalagi 30. Pasti lebih lagi. Coba tes. Sepertiganya dari 30 ditambah 3 dengan seperduanya dari 30. Ya, seperdua dari 30. Seperdua dari 30, 15. Sepertiga dari 30, 10 tambah 3. Angkanya menjadi lebih jauh. Kalau tadi baru 11 lebih kecil daripada 12, selisihnya 1. Sekarang 13 lebih kecil daripada 15, selisihnya sudah 2. Berarti 24 kelebihan, 30 kelebihan lagi. Maka jawabannya harus kurang dari 24. 18. Boleh. Ya boleh, itu prinsip-prinsip menjawab soal, boleh. Paham ya? Halo? Bisa? Ya. Bisa? Kalau Bisa bisa lah, saya bisa, tambah Ustaz. sedikit. Kalau bisa saya tambah sedikit. Kalau bisa saya tambah sedikit. Nah, misalnya ini nih saya post nih. Bukan tambah 3 liter, tambah 4 liter. Berarti berapa kapasitas bejana semua?
24 liter. 24. 3 kali 4 berapa? 14. 12. 12 kali 2 berapa? 24. Ya, coba ini yang 3 ini saya ganti 4. 24 bagi 3, 8. 8 tambah 4, 12. Kan betul sama? Ya kan? Sama-sama 12 kan? Iya kan? Kalau saya Iya, ganti lagi benar. dengan 5, saya ganti dengan 5. Saya ganti dengan 5. Berarti berapa? 30. 30. Ini saya ganti dengan 5. Saya ganti dengan 5. 30 bagi 3, 10. 10 tambah 5, 15. Bukankah setengahnya 30, 15 juga? Sama kan? Iya. Iya kan? Betul? Betul, Ustaz. Apa kesimpulannya coba? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, semua angka yang ada di soal dipakai. Gunakan semua angka yang ada di soal. Itu konsepnya. Kalau dapat soal levelnya level tes CPNS, maka jangan abaikan angka-angkanya. Pak, tadi Bapak nggak pakai angka 1. Iyalah, kalau 1 nggak perlu dipakai. 5 kali 1 berapa? 5. 5 kali 1 berapa? 5. 5. Berubah nggak? Enggak. 5 bagi 1 berapa? Ah, 5. Berubah nggak? Nggak berubah. tidak. Kalau pembilangnya 1, ya sudah nggak pakai. Tapi kalau pembilangnya bukan 1, baru dipakai. Tapi kalau pembilangnya 1, ya sudah nggak usah dipakai ya. 1 itu mau dikali dengan 1, hasilnya tetap. Mau dibagi dengan 1, hasilnya pun tetap. Jadi gunakan saja angka selain 1. Gitu. Bisa? Bisa? Bisa, Tahu, Ustaz. Pak. Oke, lanjut ya. Kita lihat soal yang lain. Bismillah ya. Coba kita lihat soal 1A misalnya. Nah, ini misalnya. Agak kecil ini ya, tapi apalah. Arvin Kemal, baca soalnya. Arvin? Ya, Baca Nasti deh. membeli tepung, Nasti membeli tepung, margarin dan gula total Hmm, seharga 100.000 rupiah. Ya, Berat ketiga bahan kue tersebut adalah 9 kilo. Nilai ya, belanja tepung setengah dari nilai belanja margarin. ya, Bila harga setiap kilogram dari tepung margarin dan gula berturut-turut adalah 6.000, 3.000, 5.000, dan 5.000 rupiah, ya, berapa kilogram gula yang dibeli oleh Nasti? ya. Ini jadi Terus, gini ya. Nasti itu beli tepung, beli mentega, margarin itu mentega, beli gula. Dia bayar pakai uang 100.000 pas, ya. 100.000 pas, pas ya. Semua bahan kue yang dia beli berat totalnya 9 kilogram. Semuanya ya, beratnya 9 kilogram. Itu ya. Nilai belanja tepung, nilai belanja tepung setengah dari belanja margarin. Ya, nilai belanja tepung setengah dari nilai belanja margarin dengan catatan harga sekilo tepung 6.000 rupiah. Margarin tuh mahal, 30.000 rupiah. Dan kemudian gula 5.000 rupiah. Jadi kalau saya misalkan begini, coba Dede lihat ya. Banyak tepung, tambah banyaknya mentega, tambah banyaknya gula, hasilnya harus 9. Nah, gula, gitu ya, gula. Banyak tepung, tambah banyak mentega, tambah banyak gula, hasilnya 9 kilogram. Dengan catatan harga tepung 1 kilo 6.000. Berarti kalau T berarti 6.000 T, 6.000 T. T itu banyak tepung dalam satuan kilogram tambah 30.000 M banyaknya mentega dalam kilogram ditambah tambah apa? Gula. 5.000 gula sama dengan 100.000 Terus nih. rupiah. Gitu ya. Dengan kata kuncinya
biaya biaya tepung, biaya beli tepung, adik sekalian, biaya beli tepung itu setengah dari biaya beli mentega atau beli margarin. Kalau beli margarinnya cuma 1 kilo, beli 1 kilo aja gitu kan. Berarti tepungnya 15.000 kan? Ya. Ya. Cuma ada cumanya, dedek sekalian. Apa cumanya? 15.000 tuh bukan kelipatan 6.000. Iya Ya. apa enggak? 12.000. Betul kan? Ya. 15.000 itu bukan kelipatan dari 6.000. Berarti nggak cukup 6.000. kalau menteganya beli 1 kilo. Berarti belinya 2 kilo. Kalau 2 kilo, berarti untuk menteganya berapa uangnya? 60.000. 60.000 ya? Ya. Kalau 6.000 1 kilo, kalau setengahnya 30.000, itu dapat berapa kilo? 6. 6.000 sekilo. Pakai uang 30.000 dapat berapa kilo? 5 kilo. 5 5. kilo. 5 tambah 2 berapa? 7. Supaya jadi 9 tambah berapa? 2 lagi. Tambah 2 lagi. 1 kilo gula harga 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Coba ditambahkan. 30.000 tambah 60.000 tambah 10.000 berapa? 100. Nah, berarti pertanyaannya gula berapa kilo? Ya, semudah itu sebenarnya. Kalau mau dimudahkan, gulanya 2 kilo. Iya apa enggak? Ya. Ya. Nah, sekarang coba dibuat lagi ya. Saya hapus. Coba dibuat lagi, saya hapus ya. Saya pikir bisa untuk dicoba ya. Saya pikir bisa untuk dicoba. Dibuat lagi coba. Buat lagi ya. Kemudian hasilnya tolong nampakkan di layarnya. Ayo coba ya. Bukan berarti kalau belajarnya Zoom ya, cuma lihat-lihat aja, enggak ya. Tapi coba dibuat lagi, coba. Nanti nampakkan di Zoom ya, di kameranya. Jadi tidak saja saya yang aktif dengan kamera, adik-adik juga. Ya. Nah, coba nanti nampakkan, saya mau lihat. Sebenarnya ya, ya kerjakannya di kertas saja, di kertas saja, di kertas saja. Kerjakannya di kertas saja. Mungkin kalau di layar boleh juga sebenarnya, cuma mungkin karena nggak pakai pena kayak saya ini ya, Wacom ini mungkin nanti tulisannya agak susah, misalnya agak susah nulis ya. Tapi kalau mau coba boleh juga yang kayak Bang Forman tadi ya, kalau mau coret-coret boleh, silakan, nggak apa-apa, silakan ya. Tapi kalau mau di kertas boleh juga, terserah, terserah. Pokoknya dicoba. Ini saya mau sampaikan kepada adik-adik sekalian ya, ruang Zoom kita, ruang WA, grup WA kita, itu jangan cuma dilihat kalau kami share misalnya video, kami share misalnya video pembelajaran kami share kan, atau misalnya kami share pemberitahuan link Zoom-nya enggak ya. Kalian juga boleh share juga soal-soal misalnya kan. Nanti misalnya bisa saling berdiskusi, ya boleh ya, boleh. Ya, silahkan ya. Karena di grup tuh ada pengajar selain saya ya, ada Bang Amil ya, yang pakarnya TKP sekarang ya. Kemudian nanti ada Bang Mulyakan juga ya, yang sangat aktif ya dalam mencari soal-soal FR. Mungkin beliau bisa juga bantu nanti trik-triknya misalnya. Saya tunggu. Sudah selesai belum? Saya butuh satu aja ya. Coba tunjukkan kembali harga gulanya 5.000 tadi ya, belinya 2 kilogram.
caranya bebas, nggak harus caranya kayak saya buat tadi. Boleh, ya boleh cara yang lain, silahkan. Udah ada satuannya? Afnan, laptopnya belum bisa pakai juga, Dek. Nan? Belum pakai punya pintar. Hmm, ya, nggak apa-apa. Azza? Azza? Ada Azza? Tadi ada Azza. Oke lah ya. Untuk soal ini saya jadikan tugas ya. Hasilnya tolong difoto kirim ke grup. Saya tunggu ya. Jadi saya tunggu pekerjaan untuk soal ini ya, kirim ke grup insya Allah ya. Baik, mungkin malam ini itu dulu yang bisa kita pelajari bersama adik-adik sekalian, insya Allah ya. Saya minta lebih aktif lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Silahkan kerjakan soal di mana saja, soal-soalnya di buku-buku yang sudah kalian miliki ya. Nanti kalau ada masalah, foto, share ke grup, nanti kan kita bahas sama-sama insya Allah ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada malam hari ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Betul.